Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta durus ini merupakan pertemuan kedua kita membahas materi, dan sebelumnya sudah kita singgung tentang muqaddimah atau pengantar ilmu nahwu kemarin sore ya. Sekedar mereview, coba nahwu itu punya berapa makna? Dua. Secara bahasa dua. Yang pertama arah jihah, yang kedua misal ya, contoh atau seperti. Bagus. Kemudian nahwu ini baru pertama kali dibukukan oleh siapa? Pertama kali Abdul Aswad Ad-Du'ali. Beliau ini wafat tahun berapa? 69 Hijriah. Siapa yang nyuruh beliau nulis buku nahwu? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bagus. Ini sebelumnya biar seru, saya kalau mau nanya ganti-gantian, ikhwan kemudian akhwat. Ntar kalau ikhwan udah jawab akhwat. Gak apa-apa, biar ikhwannya jadi gak segan, akhwatnya juga gak segan. Ikhwan, pertanyaan pertama ikhwan, ntar pertanyaan genap akhwat, ganjil ikhwan, seperti itu. Sekarang ikhwan dulu nih berarti. Apa aja faedah belajar ilmu nahwu itu? Menjaga dari lahan. Yang pertama menjaga dari lahan. Terus Kedua, pemahaman membantu memahami Al-Quran dan Sunnah. Sudah kita kasih contohnya kemarin ya. Kemudian yang ketiga, menjaga bahasa Arab fusha. Ini faedah tiga buah ini, tiga faedah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sekarang kita ada di hadapan buku yang sangat penuh kebaikan, yaitu Muqaddimah Ajurrumiyah. Jadi judulnya Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Apa judulnya? Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Ini matanya. Jadi pengantar ilmu nahwu ya, atau ilmu nahwu 1 gitu ya. Atau ilmu nahwu dasar yang ditulis oleh masuk aja Ibnul Ajurrum. Jadi penulisnya namanya Ibnul Ajurrum. Makanya disebut muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Walaupun terkadang orang jurumiyah seperti itu aja. Padahal sebenarnya nama aslinya Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. A-nya panjang. Ibnul Ajurrum ini beliau kelahiran Fes. Kota Fes di mana kota Fes? Pernah dengar enggak? Di Maroko, kota terkenal, Fes, kota wisata. Ketik di Google Fes, nanti muncul di Wikipedia memperkenalkan kota Fes, sangat lengkap ya. Kota Fes ini kota di Maroko. Maroko di benua apa? Afrika ya, tahu ya. Kebayang nggak Maroko di sebelah mana? Kebayang ya? Kak, coba bayangin peta Asia sama Afrika sebelahan sama Eropa. Bayangin. Nah, Maroko jauh nggak dari Mekah? Jauh ya. Orang-orang Maroko, orang-orang dan sekitarnya, Afrika Utara dan Andalusia ini disebutnya orang-orang Maghrib. Orang-orang apa? Maghrib. Maroko sendiri bahasa Arabnya Al-Maghrib. Maroko bahasa Arabnya Al-Maghrib. Dan terkenal orang-orang Maghrib ini sangat fanatik terhadap bahasa Arabnya. Padahal mereka ini tadinya kan asalnya dari Timur Tengah, dari Arab. Kemudian hijrah ketika sudah mulai meluas Islam, hijrah gitu ya. Terus ketemu dong di Afrika orang-orang yang bukan Arab, ya nggak? Tapi ternyata mereka nggak malah berbicara dengan bahasa Amazigh, bahasa Sonhaji, bahasa barbar kalau dalam istilah orang Eropanya. Nggak juga berbicara dengan bahasa Koptik, nggak. Tapi pakai bahasa Arab. Justru sebaliknya orang-orang Afrika Utara lah dan orang-orang Spanyol, mereka nggak bicara bahasa Spanyol ketika sampai di Spanyol. Tapi bicara bahasa Arab. Justru mereka lah yang akhirnya belajar bahasa Arab. Sehingga jangan heran kalau banyak kosakata bahasa Spanyol itu mirip-mirip dengan pola-pola bahasa Arab. Jangan heran kosakata bahasa-bahasa di Afrika Utara seperti bahasa Amazigh, bahasa Koptik itu ketularan bahasa Arab. Karena orang Arab ketika sudah sampai sana malah fanatik sama bahasa Arab. Kekeh megang bahasa Arab. Dan terkenal sekali buku-buku nahwu itu yang mantap-mantap dari sana. Saya mantan kita nih dari sana, dari Maroko, ya. Ibnul Ajurrum. Apalagi mantan nahwu yang terkenal. Saya Alfiah Ibnu Malik. Ibnu Malik nih orang Andalusia, orang Spanyol berarti.
Dan banyak sekali ilmuwan Islam, ulama-ulama yang berasal dari sana ternyata. Mereka benar-benar memegang kuat bahasa Arab. Ibnu Ajurum ini ulama di abad yang ke-7 dan 8. Lahir di abad ke-7. Lahirnya di tahun di mana Ibnu Malik wafat. Lahir di tahun di mana Ibnu Malik wafat. Ibnu Malik tadi pakar nahwu ya. Bahkan dialah yang punya matan paling terkenal seantero dunia, yaitu matan Alfiyah Ibnu Malik. Dan ini biasanya kata para ulama isyarat kalau ada orang lahir di tahun meninggalnya seorang hebat ya. Itu seolah-olah isyarat dia ini merupakan penggantinya. Ya. Pengganti seolah-olah ya ini sebagai tafaul saja, berdoa harapan baik seperti itu. Jadi beliau lahir di tahun 672 abad ke-7, 672 Hijriyah. Dan itu juga Ibnu Malik wafat. Ibnu Malik wafat, dia lahir. Berarti mirip sama siapa nih? Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriyah. Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriyah. Kata para ulama ketika membuat biografi Imam Syafi'i seperti disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi'i, ini isyarat seolah-olah mudah-mudahan Imam Syafi'i itu merupakan pengganti Imam Abu Hanifah dalam keimaman di bidang fikih. Seperti itu. Coba Anda ketika lahir siapa yang wafat di tahun itu? Mungkin lahir di tahun itu, wafat di tahun itu seorang matematikawan terkenal, seorang akuntan hebat seperti itu. Mungkin saja. Oke ya. Kita buka langsung. Itu pengantar. Oh ya, sebelumnya kita harus tahu dulu syarah yang kita pakai dalam pertemuan kali ini, dalam daurah kali ini adalah At-Tuhfatus Saniyah. At-Tuhfatus Saniyah. Ini ditulis oleh seorang yang hidupnya hampir sezaman dengan kita, yaitu Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beliau ini abad ke-20 lah, ulama abad ke-20, pakar bahasa. Banyak sekali buku beliau dalam bidang bahasa Arab. Oke, orang Mesir. Beliau ini orang Mesir. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Kata Imam Ibnu Ajurum, Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat semuanya mata. Baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Ya saya dulu baru kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, ada yang Maha Penyayang, Maha Pemurah dan seterusnya, nggak apa-apa. Yang penting memang itu dari kata rahimah sama. Tidak perlu kita syarah Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja, dia ini banyak para ulama memulai bukunya dengan Bismillah. Kenapa? Karena Rasul SAW diriwayatkan beliau bersabda, kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, dan riwayat lain fahuwa abtar. Itu setiap perbuatan baik yang enggak dimulai dengan basmalah maka terputus. Seperti itu. Hadisnya diperselisihkan sahih tidak, tapi populer. Gitu ya. Dan kalaupun hadis itu kita pakai, maka ini iktidaan bil Qur'anil Karim, itu mengikuti Al-Qur'anul Karim yang memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka banyak khatib kalau mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mulai bismillah kemudian alhamdulillah, ini mengikuti Al-Qur'an Al-Karim. Kata beliau, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yuk. Ayo, al-kalamu. Enggak semangat. Sekali lagi. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Oke. Al-kalam ini maksudnya adalah kalimat. Al-kalam di sini adalah kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Itu istilah lainnya jumlah. Jadi kalam itu dalam bahasa Indonesia kalimat, alias kalau dalam bahasa Arabnya jumlah. Budi pergi ke pasar, itu kalam, gitu ya. Kalam dalam bahasa Indonesia. Tapi kalam di sini kalam dalam bahasa Arab. Dia adalah lafal, al-lafz, berarti harus diucapkan. Harus tersurat ataupun tertulis ataupun terucapkan. Kalau cuma di hati maka tidak disebut tulis kalam. Fulanun yatakalam, dia ini sedang bicara. Tapi di dalam hati itu enggak disebut bicara, enggak. Makanya menurut ahlul hadis, menurut ahlul asar, kalamullah itu bukan kalam nafsi. Kalamullah itu
benar-benar kalam hakiki, bukan kalam nafsi seperti yang disangka oleh sebagian ahli kalam. Oke, itu pembahasan akidahnya. Intinya lafal di sini berarti yang terucap. Al-murakkab berarti yang tersusun. Al-murakkab artinya yang tersusun. Tersusunnya yang dimaksud di sini adalah tersusun dari 2 atau lebih kata. Tersusun dari 2 atau lebih kata. Jadi baru disebut kalimat yang sempurna, ya, atau kalimat itu kalau sudah 2 atau lebih kata yang menyusunnya. Minimal 2. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaid sedang berdiri. Zaidun qa'imun. Berapa kata? Akhwat, berapa kata Zaidun qa'imun? 2 kata. Yaitu apa ya? Zaid dan qa'imun. Contoh lain berikut, misalnya Qul huwallahu ahad. Berapa kata? Ikhwan, berapa kata? 4. Qul huwallahu ahad. Kalau enggak maka enggak sempurna. Misalnya kita ngomong Muhammad, apa maksudnya? Kita ngomong Ja'a, apa maksudnya? Ja'a, datang. Qaimun, tiba-tiba ada orang ngomong qaimun. Apa nih maksudnya? Ini enggak disebut kalam, enggak disebut ucapan yang dimaksud. Dan kalam nih, inilah pembahasan dalam nahwu. Kalau enggak kalam maka enggak perlu dibahas dalam nahwu. Orang enggak ada maknanya, enggak difahami, ngapain dibahas? Jadi dibahas cuma yang difahami aja. Kemudian al-mufidu yaitu yang memberikan faidah, Dan faidah ini kapan sebuah kalam disebut memberikan faidah? Yaitu ketika kalau yang bicara ini diam tuh bisa dimengerti. An yahsuna sukutul mutakallimi alaih bihaitsu la yantadhiru sami ila ma ba'dah. Yaitu ketika yang bicara ngomong kemudian dia berhenti, yang mendengarkan nggak nungguin mau ngapain lagi nih, nggak, sudah paham. Oh, seperti itu. Contohnya adalah Ja'a Muhammadun. Ada orang ngomong Ja'a Muhammadun. Artinya apa Ja'a? Telah datang. Muhammad telah datang. Terus diam. Jelas nggak? Jelas, gitu ya. Tapi kalau saya ngomong Idza Ja'a Muhammadun. Idza artinya apa idza? Apabila telah datang Muhammad, terus saya diam. Ya. Kira-kira paham nggak? Enggak. Masih nungguin saya ngomong apa nggak? Iya. Masih nungguin kan? Berarti belum mufid. Jadi kapan disebut mufid? Kalau dia ketika diam, yang bicara diam sudah dimengerti. Gak perlu ditunggu mau ngomong apa sih? Gak perlu. Mau panjang tapi kalau bukan mufid maka nggak disebut kalam, nggak dibahas dalam nahwu. Kemudian yang berikutnya adalah bil wad'i, yaitu dengan wada. Wada ini maksudnya adalah yang diletakkan oleh orang Arab. Yaitu simpelnya adalah yaitu dalam bahasa Arab. Simpelnya dalam bahasa Arab. Berarti kalimat yang dibahas di nahwu adalah kalimat yang terucap, baik terucap secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian tersusun 2 atau lebih dari kata. Kemudian al-mufid artinya apa? Berfaedah, yaitu kalau yang bicara diam sudah bisa difahami. Kalau ditulis sudah dikasih titik bisa difahami. Kemudian bil wada artinya yang disusun oleh orang Arab, artinya dalam bahasa Arab. Sehingga kalau ada orang ngomong pakai bahasa Inggris, maka dibahasnya dalam nahwu. Dibahas nggak? Budi pergi ke pasar, dibahas nggak dalam nahwu? Dibahas. Nggak dibahas. Gitu. Karena bukan bil wada, nggak masuk kategori bil wada. Jadi ini penting sekali definisinya. Jadi kenapa kok al-kalam dulu dibahas? Karena al-kalam inilah yang merupakan pembahasan nahwu. Selain al-kalam maka tidak ada hubungan dengan nahwu. Nahwu nggak ada urusan sama dia. Nggak ada urusan dengan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, nggak ada urusan. Oke. Jadi ikhwan, al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada. Saya bisa jelasin apa maksudnya al-lafz. Coba raka al-lafz. Sesuatu yang diucapkan. Baik secara lisan, secara tulisan. Yang ini terucap, ya, nggak dalam hati, ya, nggak dalam pikiran.
Kemudian apa maksudnya al-murakkab? Diana? Tersusun dari dua kata atau lebih. Atau lebih, dua kata atau lebih. Bagus. Kemudian apa maksudnya al-mufid? Huda? Berfaedah. Apa maksudnya berfaedah? Kapan disebut berfaedah? Dipahami oleh orang. Ketika dia diam, ketika yang bicara diam, sudah dipahami. Dan nggak perlu nungguin dia ngomong apa lagi. Penting. Saya ulang lagi, al-mufid artinya adalah yang memberikan faidah. Kapan disebut kalam ini memberikan faidah? Kalau ketika dia diam sudah bisa difahami oleh pendengar, dan pendengar tidak menunggu-nunggu lagi ini mau melanjutin apa, seperti itu. Terus bil wad'i, Devi bil wad, maksudnya apa bil wad? Yang ditetapkan oleh orang-orang. Ya, yang disusun oleh orang. Artinya dalam bahasa Arab. Bil wad artinya dalam bahasa Arab simpelnya seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mufid itu bisa diartikan sebagai sempurna di sini. Sebenarnya kalau kita terjemah bebas, kalimat sempurna bisa kita bilang seperti itu. Tapi itu kan terjemah bebas. Mufid artinya bukan sempurna. Kalau sempurna apa? Tam. Sempurna tam kan? Tam, sempurna tam. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu." Atmamtu artinya aku sempurnakan. Tamam gitu. Orang Arab kalau bilang, "Ih, bagus, tamam." Nah, sudah perfect, excellent. Jadi kalau terjemah bebas ya kalimat sempurna lah simpelnya. Tapi yang kita maksud seperti ini. Dan diingat baik-baik. Definisi bahasa Arab diingat. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ulang bareng-bareng. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Oke, bagus. Sekarang ada pertanyaan? Enggak ada. Kita lanjut ya. Saya Ustaz. Oh iya, silakan. Siapa namanya nih? Devi. Oh, Devi. Ya, Devi silakan. Apa al-kalam itu selalu berbentuk tulisan atau percakapan? Adakah bentuk lain? Iya. Apa? Enggak, saya tanya apa ada bentuk lain enggak? Gambar. Ada yang bentuk mungkin kayak elektronik. Elektronik contohnya apa misalnya? Bisa. Tulisan juga kan? Nah, sudah itu. Jadi kalau nggak lisan tulisan. Kalau ada yang ketiga bisa kita tambah nanti di syarah kita tambah nanti. Wa qala ahadun min gitu. Berkata Devi gitu. Salah seorang peserta durus menawarkan faedah sangat berharga. Itu betul sekali bisa ditambahkan. Ya, jadi banyak hal-hal baru sebenarnya yang bisa ditambahkan dalam ilmu nahwu ini untuk pelengkap saja, tidak ke kaidah dasar. Kaidah dasar sudah baku karena sudah dari sononya. Tapi untuk penjelasan fasilitas itu sebenarnya banyak modelnya. Tadi ada yang bilang gambar bukan kalam ya. Bisa gimana kita bisa mana marfu mana mansubnya nggak ada. Berarti nggak masuk pembahasan nahwu, nggak masuk. Harus lafal. Ada lagi? Silakan. Terima kasih. Waktu Devi. Ada lagi? Oke, nggak ada. Berarti bisa dipahami. Sekarang saya mau nulis sesuatu ya. Ini kalam bukan ya? Dibaca bareng-bareng. Al-jawu harun. Artinya al-jawu apa artinya? Cuaca. Al-jawu cuaca. Harun artinya Panas. panas. Yang belum tahu ditulis. Al-jawu artinya cuaca, har artinya panas. Isi titik ya. Ini sudah termasuk al-kalam belum? Sudah. Sudah, coba kita lihat. Memenuhi syarat nggak? Pertama al-lafzu. Dia termasuk al-lafzu nggak? Iya. Termasuk, karena tertulis. Kemudian murakkab. Dia murakkab. Murakkab apa tadi artinya? Tersusun dua atau lebih. Dia berapa kata nih? Dua. Oke, bagus. Al-mufid. Memberikan faedah nggak? Iya. Ngerti nggak? Titik nih, ngerti ya. Dulu ada pakai bahasa Arab nggak ya? Iya. Pakai bahasa Arab berarti kalimat. Oke, sekarang berikutnya. Baik. Titik. Ini al-kalam bukan nih? Bukan. Kenapa nih? Coba artinya apa Laisa? Bukan. Bukan. Zaid bukan gitu ya. Zaid bukan. Ini kan kalau Laisa berarti butuh isim, butuh khobar. Nanti kita belajar gitu ya.
Jadi ini kalam lafaz bukan? Iya. Murakab enggak? Iya. Mufid enggak? Enggak. Karena apa maksudnya? Zaid bukanlah titik gitu ya. Zaid bukan. Apa maksudnya? Enggak ngerti. Oke. Jadi bukan. Bil wada iya bil wada. Oke. Kalau di buku coba nanti kalau di bagian gambar baca. Di sini dikasih contoh-contoh sebenarnya bagus-bagus. Contohnya Allahu Rabbuna. Kalam bukan nih? Kalam ya. Oke, cukup. Sekarang kita lanjut berikutnya. Kata Syekh, ikutin setelah saya. Waqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ikhwan aja sekarang. Wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ya akhwat. Wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Oke, terima kasih. Saya mau baca dari Al-Kalam wal Zulm fi Duwil sampai ja'a li ma'nan sendiri, enggak bakal lihat. Ayo. Enggak bakal lihat. Enggak bakal lihat. Enggak jadi. Siapa yang berani enggak? Oke, silakan. Mustafa, silakan, Syekh. Al-kalamu waladul murakabul mufidu berwajib aksamu salah satu ismu tidak mahatun jali. Oh, mumtaz. Akhwat, ada satu enggak volunteer? Ada enggak? Maujudah. Siapa namanya? Ini Sofia. Yeni, silakan. Al-kalamu waladu al-murakabu al-mufidu bil wada'i aqsamuhu salasa. Wa aqsamu. Wa aqsamu salasa. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Jazakallahu khairan. Ini penting sekali menghafal matan karena kalau kita baca di buku-buku lama mereka kalau nasihatin menurut itu untuk menghafal matan. Dan masya Allah di Nahwu ini semua ulama sekarang ya juga itu semua menasihati suruh ngafalin apa? Matan Ajrumiyah. Coba cek bukunya Syekh Saimin, cek bukunya Abu Bakar Abu Zaid, cek bukunya Syekh Al-Khudair. Oh, semuanya itu nasihatin apa? Matan Al-Ajrum, Muqaddimah Al-Ajrum. Dan kemarin sudah kita sebutkan ya keutamaan matan ini. Oke. Kata Syekh wa aqsamuhu dan ya. Aqsam ini jamak, tunggalnya apa? Qismun. Tulis. Bukan qasam itu sumpah. Artinya apa? Artinya bagian. Jadi bagian-bagiannya artinya nyanya kemana nih? Aqsamuhu kemana nih? Ke kalam. Al-kalam ya, bagus. Jadi al-kalam nih muzakkar apa mana? Cowok apa cewek dia? Cowok ya, muzakkar ya, al-kalam. Karena enggak ada tanda taknisnya. Al-kalam ya kalam, laki-laki dia dianggap cowok. Tercowokkan, muzakkar. Muzakkar artinya tercowokkan. Karena zakar kan cowok. Zakar nih cowok, berarti dia tercowokkan, yang dianggap cowok. Muzakkar. Oke, kalau muannas unsa perempuan. Udah ya. Muannas berarti yang dianggap perempuan. Dia belum tentu perempuan. Seperti madrasah kan enggak perempuan ya. Perempuan enggak madrasah. Enggak kan, tapi dianggap perempuan. Makanya muannas. Salah satu dan macam-macamnya ada 3, salah satu 3. Ismun. Di sini ada yang belum hafal 1 sampai 10. Bahasa Arab. Wahid, nani, salah satu 4 apa? Arba'atun, 5, 6, sittatun, 7, sab'atun, 8, samaniyatun, 9, tis'atun, 10, asyaratun. Oke. Ismun yang pertama adalah isim. Ism ini simpelnya kata benda, simpelnya seperti itu. Dan fi'il simpelnya kata kerja. Kemudian dan huruf ja'a limaknan, ja'a artinya datang, limaknan dan menunjukkan kepada makna. Jadi nggak sembarang huruf, tapi huruf-huruf yang bermakna. Contohnya nih dalam bahasa Arab, huruf itu kalau disebut huruf itu mesti yang bermakna. Tapi ada huruf yang nggak bermakna, misalnya zai. Apa maknanya zai? Nggak ada. Tapi kalau ba ada nggak maknanya? Ada ya. Dengan. Kalau lam ada nggak maknanya? Ada. Kalau ro nggak ada. Gitu ya. Batasnya coba kita lihat. Tak ada maknanya tak? Ada. Tak. Ntar ada. Kemudian sa nggak ada. Ya itu. Jim ada nggak jim? Nggak ada. Seperti itu. Jadi yang dimaksud
Huruf di sini adalah huruf yang ja'a li ma'na, huruf yang datang dan dia menunjukkan kepada makna. Ba misalnya menunjukkan makna apa? Dengan. Lam menunjukkan makna bagi atau untuk. Gitu. Za yang maro nggak ada maknanya, sehingga bukan itu yang dimaksud. Jadi berapa macam kalam? Ada 3, yaitu isim, fi'il, dan ja'aliman, harf yang bermakna. Tapi kita untuk selanjutnya kita cukup sebut harf aja ya. Kalau disebut harf artinya harf yang ja'alimana, harf yang bermakna. Bukan harf yang lain, bukan huruf ra, bukan huruf zai, bukan huruf to, enggak. Jadi penyusun kalam seperti itu. Penyusun kalam itu tadi kan katanya 2 kata atau lebih. 2 katanya itu apa aja? Bisa isim, fi'il atau huruf. Bisa isim, fi'il atau huruf. Enggak ada yang keempat, cuma 3 doang. Dalam bahasa Arab nih se-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas cuma ada 3 macam doang, yaitu kalau nggak isim, kalau nggak fi'il, kalau nggak huruf. Nggak ada yang keempat. Oke, menurut kata Syekh, isim itu adalah, kata Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam syarah, kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Saya ulang, dilihat ya di yang bukunya ntar. Tidak, insya Allah kalau sudah dapat semua baru kita singgung, kita suruh baca bukunya. Yaitu kata yang menunjukkan kepada makna dengan sendirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya Muhammad, Ali, rojul. Coba rojul. Rojul menunjukkan makna nggak? Ada menunjukkan makna sesuatu nggak? Bermakna nggak dia? Iya. Dengan sendirinya? Artinya cukup rojul, kita udah ngerti. Rojul artinya seorang laki-laki, udah ngerti berarti. Tidak berkaitan dengan waktu. Ada nggak ketika kita ngomong rojul? Kita mikir nggak nih rojulnya kapan nih? Kemarin, sekarang, besok? Enggak. Ya toh? Sehingga dia disebutnya isim. Jadi isim itu menunjukkan makna dengan sendirinya, kemudian tidak berkaitan dengan waktu. Sekarang mohon diberikan contoh isim. Coba saya minta tolong akhwat beri, masing-masing berikan satu, ikhwan masing-masing berikan satu isim. Ya. Tolong dari akhwat, dari sebelah kanan. Apa isim? Isim sebutin satu aja. Bebas, mutakan muannas bebas. Oke, Zaidun. Jangan nama orang terus ya. Terus. Ntar nyebut nama sendiri ntar. Ntar yang Maryam, Fatimah, Aisyah. Ntar yang ini Zainun, Zain. Enggak. Aci, ulang. Jangan Zaid. Baitun, bagus. Terus sebelahnya, terus cepet. Qalamun, terus. Babun, panjang. Oke, bagus. Huwa artinya dia ya. Sama sebut artinya. Mungkin ada yang belum tahu. Enggak apa-apa. Terus. Haqibatun tas, bagus. Udah habis ya? Alas. Ya, ikhwannya. Masjid. Terus. Apa sayyaratun artinya? Mobil. Apa? Mustafa. Saatun artinya? Jam. Somun, puasa. Mohon jangan ngobrol. Terus. Mirsamun, pensil. Ya. Zen. Waduh. Itu apa, Mbak? Apa itu isim itu apa? Kalau di terjemahan bahasa Arab itu isim itu. Oke, ya. Itu isim ya. Ini Pak, nanti kita belajar. Jadi artinya kan apa? Itu isim. Terus An-najmu, bintang. An-najm, oke, bintang. Jadi udah ngerti nih. Ketika ngomong-ngomong yang tadi tuh, kolam, bait, masjid, itu ada hubungannya sama waktu enggak? Enggak. Dia bermakna enggak dengan sendirinya? Berarti dia isim. Berikutnya. Simpel kan ya? Simpel. Kemudian berikutnya fi'il. Fi'il adalah kata yang bermakna dengan sendirinya tetapi berkaitan dengan waktu. Fi'il adalah kata yang bermakna dengan sendirinya serta berkaitan dengan waktu.
Oke. Contohnya, misalnya apa? Dhahaba. Ya. Dhahaba artinya apa? Pergi. Begitu. Ada artinya kan? Cukup dengan itu sudah bermakna dia, sudah menunjukkan makna. Terus berkaitan dengan waktu enggak? Iya, yaitu kapan waktunya? Lampau. Seperti itu. Contoh lain fi'il misalnya yaqra'u. Yaqra'u artinya apa? Sedang belajar. Yaqra'u, yaf'ala. Artinya bermakna dengan sendirinya, tapi berkaitan dengan waktu enggak? Iya. Berkaitan dengan waktu itu waktu sekarang. Sekarang faidah fi'il mudhari ini bisa juga artinya yang akan datang. Jadi sekarang dan atau yang akan datang. Ya, itu fi'il mudhari. Jadi mungkin ada yang nanya, bahasa Arab kalau ada future tense-nya enggak bahasa Arab? Kalau maksudnya fi'il madhi mudhari, kenapa enggak ada fi'il mustaqbal gitu ya? Enggak, karena sudah masuk ke fi'il mudhari. Kalau mau dipertegas lagi pakai sin saufa. Kalau mau dipertegas lagi akan gitu ya. Atau dikasih keterangan waktu. Tapi kalau enggak sudah bermakna. Jadi boleh ngomong ana adhabu ila baitika ghadan. Sudah. Adhabu ila baitika ghadan itu saya pergi ke rumahmu besok. Benar, enggak perlu pakai sin, sudah benar. Seperti itu ya. Kemudian masing-masing sekarang berikan contoh fi'il. Yuk, bebas. Oh ya, fi'il amr. Fi'il amr apa contohnya misalnya? Uktub, tulislah. Uktub, tulislah. Dia memberi makna nggak dengan sendirinya? Iya. Berkaitan dengan waktu enggak? Iya. Yaitu ketika orang nyuruh, berarti kan belum terlaksana. Itu berarti dia waktunya itu setelah perintah. Waktunya itu setelah perintah. Jadi kebayang waktunya. Kalau fi'il tuh kebayang waktunya kapan? Lampau, sekarang, atau nanti. Kebayang. Kalau isim kebayang nggak tadi? Ngomongin rojul, nggak kebayang rojul. Ya, oke. Sekarang fi'il. Satu, silakan dari Mas Huda. Dhahaba, jangan dhahaba yang lain. Aci. Qira'a. Oh, oke enggak apa-apa. Terus, Bang Zen. Fa'ala. Fa'ala, oke deh. Apa artinya ya? Fa'ala apa artinya? Fa'ala melakukan. Nah, fa'ala ini sebenarnya umum sekali, dia kata-kata yang paling umum. Terus, maka dia dipakai wazan. Wazan pakai dia. Fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'al. Terus, la'iba. Bagus. Apa artinya la'iba? Bermain. Main. Terus, jangan madi terus ya. Sekali-kali pakai mudhari amr. Terus, fataha artinya apa? Membuka. Bagus. Qala artinya berkata. Terus, yakhruju artinya keluar. Masya Allah. Yadribu artinya memukul. Terus, dari kiri. Yaqrabu mengendarai. Ah, ya. Bukan yaqrabu tapi yarkabu. Yarkabu. Bagus, enggak apa-apa, bagus, Masya Allah. Yarkabu, ya. Terus yarkabu mengendarai. Oke, terus yashrabu. Dia sedang meminum. Terus istighfar artinya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Terus berikutnya saro artinya apa? Bukan tidur ya, bukan sare. Orang Sunda nih banyak. Terus kul artinya berarti qafnya yang jelas. Kul berkata. Kalau kul makanlah. Puasa. Entar maksudnya. Terus apa? Dola, keren Lola tadi. Dola. Apa dola artinya? Nih. Gimana? Ulang tulisannya hurufnya apa? Dot. Oh, dola ya boleh. Kalau konteksnya seperti itu bisa maknanya hilang. Oh, dola. Dola ya tersesat itu aslinya. Coba boleh hilang boleh. Apa boleh. Terus udah habis. Jelas ya jadinya. Oke. Nanti ada pembahasan nanti ada bab sendiri tentang fi'il. Sekarang huruf. Huruf itu adalah kata yang tidak bermakna kecuali kalau dirangkai dengan kata yang lain. Kata yang tidak bermakna kecuali kalau dirangkai dengan isim atau fi'il. Gitu deh. Contohnya ngomong an doang, an bermakna enggak?
Jelas nggak maksudnya? Ya dia ada maknanya, dia itu, tapi maknanya nggak makna yang kita inginkan. Bukan makna seperti itu, nggak bisa diterjemahkan. Bahkan terjemahnya bisa beragam karena nggak ada dia an apa. Tapi ketika dikasih antasumu, oh dan kalian berpuasa, kan jelas. Oh wow, artinya apa wow? Dan kan wah dan apa? Kan nggak jelas. Tulis wow gitu dong. Nggak jelas apa nih? Dikasih yang lain misalnya. Wallahi. Oh, berarti wow di sini artinya demi Allah. Seperti itu. Bermakna tuh kalau dirangkai dengan yang lain. Jadi huruf itu adalah kata yang baru bermakna kalau sudah dirangkai dengan isim atau fi'il. Coba sekarang balik lagi dari sana. Sebutin huruf masing-masing satu. Ini kan kelas lanjutan, sudah kebayang huruf itu apa aja. Yuk, sok. Dari sana, pojok. Nggak usah dikasih arti ya, untuk huruf nggak usah dikasih arti. Hurufnya aja. Iya. Oh iya, penting diingat, biasanya huruf dalam bahasa Arab tuh nggak mesti sehuruf. Bisa dua. Nggak mesti sehuruf, ya ini penting ya. Takutnya salah paham nih. Jadi huruf harf dalam bahasa Arab tuh nggak mesti sehuruf. Apalagi kita kan udah singgung tadi, yaitu harf penjaliman, huruf yang bermakna. Huruf yang bermakna tuh bisa satu huruf, bisa dua huruf, bisa tiga huruf. Maksudnya bisa tiga huruf hijaiyah. Contoh yang sehuruf adalah ba tadi ya, dengan. Contoh yang dua huruf adalah Ada. enggak, bukan ala, apa? Min. Mim sama nun gitu ya. Contoh yang tiga huruf adalah ala. Ain, lam dan alif. Alif tidur, alif maksurah. Maksimal 3. 1 sampai 3. Oke, silakan. Saufa. 3 huruf tuh. Saufa huruf. Terus sin, sa gitu ya. Sa. Saya qulu sufaha. Terus kaf, seperti. Terus lan, masya Allah, bagus. Iya. Inna, masya Allah, betul. Inna ini huruf luar biasa. Terus Inna berapa huruf Inna? 3. Hamzah, nun. Ya, terus Lakina bukan huruf. apa? Lakina. Lakina huruf. Tapi kan 3 ya. Wah, betul. Berarti ini faidah nih untuk kita tulis ya, karena faidah. Tambah ya, berarti kalau kita hitung tasdid sebagai 2 huruf, berarti lakina ini 4 huruf. Terima kasih. Saya juga sampai tadi mau ngomong, kemungkinan ada yang 4, cuma umumnya kalau di buku sebagian nyebutnya 3. Karena nanti masuk ke pembahasan ketika bina, ketika mabni. Ya ketika mabni itu kata mereka, kenapa kok domir tuh mabni? Karena mirip huruf. Kenapa mirip huruf? Karena kalau nggak 1, 2, 3, yaitu 1 ini saya tu, ta ya, faal tu. 2 itu saya na, faal na. Terus 3 contohnya nahnu. Seperti itu. Tapi kalau memang tasdid maka bisa 4 3. Oke, berarti faidah. Lakina nih. Oke, terus jazakallahu khairan. Ya. Terus, ayo. Udah habis? Masih ada lagi akhwatnya? Udah habis ya? Yuk, wes. Kana bukan isim. Bukan huruf. Kana bukan huruf apa? Bukan huruf tapi fi'il. Enggak. Ila. Cari yang lain. Ila boleh. Di rubba, baca rubba 3 huruf ya. Terus Mas Mustafa. Udah Fi. Sabqa biha ukasha. Lam. Oke. Ta, mantap. An, bagus. Kaf. Oh Hamzah. Betul. Hamzah masuk huruf yang bermakna juga, yaitu nanya ya. Apakah? Yes, no question ya. Terus Al-Kaf. tadi udah al-kaf, cari yang lain. Habis ya. Enggak harus banyak. Al-Kaf. Temennya A yang artinya apakah juga apa? Enggak, bukan. Maksudnya untuk nanya hal ya, hal tuh huruf. Oke, masya Allah. Suma huruf. Hah? Semua huruf. Semua itu huruf atof. Bagus. Ustaz, Iya. kalau zarfun makan itu bisa termasuk isim dan termasuk huruf nggak sih? Zorof isim. Zorof itu isim. Oh, isim. Kan mansub dia nanti. Yang mansub isim. Memang ada nanti yang zorof yang mabni tapi tetap dia isim. Oke, ada lagi? Laitala. Yang maksudnya ada lagi pertanyaan? Kalau contoh mau banyak. Nanti kita habis pertemuan cuma nyebutin huruf.
Ada laita la berarti 4 huruf ya. Bagus. Kalau tasdid dihitung 2 huruf seperti apa namanya dalam ilmu tajwid, tasdid itu dihitung 2 huruf, tasdid dihitung 2 huruf dalam ilmu tajwid. Gitu. Ada lagi nggak ada? Oke, cukup. Sekarang kita break dulu. Jadi pembahasan kita sampai sini dulu untuk sesi pertama. Jadi kita tadi sudah berkenalan dengan siapa nih penulis. Nama matanya dulu, nama matanya apa? Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Nah ini sering sekali kalau nama penulis itu dijadikan nama buku, sering. Itu umumnya ketika penulisnya nggak ngasih judul, itu seringnya kayak gitu. Misalnya Imam Nawawi bikin buku judulnya Al-Arbaun, Kitabul Arba'in. Tapi nggak dinamain Arba'in apa kan banyak. Ya udah ulama setelahnya bilang Al-Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi sih nggak kepedean ya namain buku pakai nama dia nggak. Tapi ya itulah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apalagi Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Dan banyak seperti itu kadang. Oke. Itu biasanya yang ngasih nama sih. Biasanya muridnya. Hmm. Gitu misalnya banyak Al-Manzumah As-Sa'diyah. Manzumah As-Sa'diyah. Kalau Al-Wafi itu nama orang nggak sih? Apa? Al-Wafi. Al-Wafi bukan Al-Wafi. Tapi kalau mau dinamain Wafi boleh. Cuma Al-Wafi apa? Al-Wafi apa nih? Banyak buku namanya Al-Wafi. Iya. Buku tentang apa? Oh, Syarah Arba'in Iya. ya, Syekh Mustafa Adib Al-Bukhari. Iya. Dr. Mustafa Adib Al-Bukhari. Jadi satu orang lagi siapa saya lupa. Dia salah satu Syarah Arba'in paling bagus ya di zaman ini. Al-Wafi, Syarah Arba'in. Bagus. Itu bukan nama orang. Al-Wafi artinya yang apa ya? Yang puas membahas, yang tuntas membahas. Al-Wafi itu yang puas. Simpelnya gitu artinya. Oke ya. Kemudian siapa penulisnya? Namanya Muhammad. Muhammad bin Dawud Ibnul Ajurrum. Enggak, penulis matan Ibnul Ajurrum. Ayat saya lupa. Ibnul Ajurrum nih bahkan bahasa Arab. Ajurrum itu bukan bahasa Arab. Al-Ajurrum bukan bahasa Arab, tapi bahasa barbar. Cuma saya sebenarnya nggak enak ngomong barbar nih, karena waktu acara seminar internasional di UI itu ya, saya ketemu sama orang Aljazair, saya ngomong hal anta barbari sama Arabi gitu ya. Saya nanya dia, kamu ini orang Arab orang barbar? Karena orang Afrika Utara tuh kalau nggak Arab ya rata-rata ya barbar ya. Dia marah, astagfirullah kata dia. Tadi istilah barbar itu istilah yang dibikin oleh orang Eropa kata dia gitu. Tapi ya populernya seperti itu barbar. Mereka bilangnya kita ini Amazigh. Orang Amazigh. Amazigh itu ras, barbar, ras sendiri bukan Arab, dia ras gitu ya. Contohnya orang Amazigh yang terkenal tuh Zinedine Zidane, Karim Benzema. Itu tuh. Pokoknya kalau ada orang Prancis hijrah dari Aljazair gitu ya, atau dari Afrika Utara tuh bisa jadi dia orang barbar. Saya punya teman di kampus orang barbar. Nama Al-Jilali namanya. Orang barbar. Bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bisa bahasa Arab. Dia orang barbar. Di Aljazair tuh bahasanya bahasa resmi bahasa Arab, bahasa kampus gitu bahasa Prancis. Kalau dia orang barbar berarti dia sehari-hari ngomong barbar. Berarti dia bisa 3 bahasa. Jadi Ibnu Ajurrum nih, Ajurrum bukan bahasa Arab tapi bahasa apa? Bahasa barbar, barbar Afrika ya. Kemudian atau nama lainnya biar kita menghormati mereka, Amazigh. Amazigh tulis aja di Google, Amazigh itu nanti muncul. Hanya Son Haji ya. Ya Son Haji itu bahasa Son Haji itu Amazigh artinya. Son Haji itu nama daerah kota Son Hajah di sana. Itu termasuk Amazigh. Betul sekali. Seringnya kan Syekh Muhammad Ibnu Ajurrum As-Son Haji. As-Son Haji itu artinya Al-Amazigh, Amazighi. Cuma Amazigh kan bukan bahasa Arab. Kalau di bahasa Arabin ya mewakili kotanya di sana kota Son Haji jadi Al-Son Haji. Seperti itu. Beliau lahir di tahun 600 berapa tadi? 72. Yaitu di tahun wafatnya di situ Ibnu Malik. Ibnu Malik ini pakar nahwu ya, terkenal alfiyah. Seolah-olah belum ganti. Itu Hijriyah, Masihnya berapa ya? Hijriah. Itu Hijriyah. Masihnya berapa nggak tahu saya. Coba dicari di Google. Ada converter merubah bahasa tahun Hijriah menjadi tahun Masih. Oh ya, wafatnya tahun 723, wafatnya tahun 723 Hijri. Bukunya penuh berkah. Sampai para ulama bilang nih menunjukkan keikhlasan penulisnya. Karena kalau ada buku benar-benar populer, sama bantu nih. Oke. Kemudian tadi kita bahas pertama kali apa? Al-Kalam. Pertama kali Al-Kalam.
Kenapa kok yang dibahas al-kalam dulu? Karena itulah pembahasan nahwu, yang menjadi pembahasan nahwu itu al-kalam. Selain al-kalam gak dibahas dalam nahwu. Dan kalam itu apa definisinya? Siapa bisa nyebutin definisi al-kalam tanpa lihat buku? Akhwat. Selain yang tadi, selain ya ini, siapa? Laras hati ya. Al-lafzul murakkabu. Oke, terima kasih. Dan maksud al-lafzu artinya Yang diucapkan. terucap atau baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian artinya al-murakkab Murakkab yang tersusun dua atau dari dua kata atau berkata. kemudian Al-mufid yang memberikan faedah. yaitu ketika dia diam Dia diam atau titik sudah di jelas. kelas. Kemudian bil wadi artinya Yang dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke, terima kasih. Kemudian ada 3 penyusun. Jadi kalam tuh disusun dengan kata-kata. Kata-kata ini dalam bahasa Arab cuma ada 3 kategori, yaitu apa aja? Al-fi'il, Isim, al-fi'il, fi'il, dan al-huruf. huruf. Dan huruf ini yang dimaksud al-huruf yang bermakna. Dan huruf itu dalam bahasa Arab tidak harus tersusun dari satu huruf hijaiyah, bisa 1, 2, 3, bisa 4. Siapa bisa bacain waqsamu salah satu sampai jalimanan? Coba siapa yang bisa baca dari Ikhwan? Raka, tadi udah ya? Belum. Raka baca waqsamu salah satu. Waqsamu salasatun. Jangan lihat ismun Ismun, fi'lun, wa fi'lun. wa fi'lun, wa harfun, ja'a gimana? Oke, terima kasih. Dalam bahasa Arab kalau ada beberapa hal disebutkan bergandengan, itu dannya terus diulang ya. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Beda sama beberapa bahasa lain seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu cuma sebelum terakhir aja dannya, ya enggak? Iya. Tetap sisi pertama nanda pengaji subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.